Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbil alamin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala darbihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala rabbul alamin ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang pantas untuk selalu disanjung, yang pantas untuk selalu dipuji, yaitu yang telah memberikan kepada kita limpahan nikmat yang tidak terkira, yang mencurahkan kepada kita kasih sayang yang tidak terhingga, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang hamba, masing-masing kita seorang hamba yang memiliki tugas yang harus ditunaikan dari nikmat-nikmat itu, yaitu bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Dan syariat syukur yang Allah berikan kepada seorang hamba itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Pertama, Allah yang memberikan rahmatnya kepada kita, dan itu jelas merupakan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kepada kita, tidak mewajibkan kepada kita untuk menghitung nikmat itu. Dan itu adalah rahmat yang lain dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Karena wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tak mungkin kalian kuasa, tak mungkin mampu, tidak mungkin seorang sanggup untuk menghitung nikmat tersebut. Maka ini juga merupakan rahmat yang luar biasa dari Allah Rabbul Ula. Dan di antara rahmat Allah adalah ketika kita berkaitan dengan nikmat Allah, kita diperintahkan untuk bersyukur. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur, maka kepentingan, kebaikan, efek positif dari syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Dan jika kalian bersyukur kepadaku, kata Allah, maka itu akan mendatangkan tambahan nikmat. Allah akan berikan nikmat yang lain kepada kalian. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup seorang hamba berjalan atau terbang dengan dua sayap. Sayap sabar di sisi takdir yang menurut dia tidak berpihak kepadanya, dan syukur atas nikmat Allah yang selalu dia terima. Semoga Allah Azza wa Jal yang maha kuasa, yang maha pengasih dan penyayang, menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga sampai kepada Rasul yang dirindu, yang kita diwajibkan untuk mengikuti syariat beliau sepanjang waktu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang dibahagiakan hati dan kalbu untuk bersua bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat terbaik, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla. Masyarul muslimat yang Allah muliakan, kembali kita akan bacakan kitab Al-Fawaid milik Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dengan tertib dari Fawaidul Fawaid yang disusun ulang dengan disiplin ilmu masing-masing oleh Syekh Ali rahimahullah, yang beliau kemudian berikan nama Fawaidul Fawaid. Dan insyaallah pelajaran hari ini mungkin kita akan pulang lebih cepat karena cuma satu lembar dan saya tidak bisa menjelaskan begitu panjang lebar.
Kalau kita lanjut di judul berikutnya, akan sangat nanggung waktunya, akan mungkin bablas sampai maghrib. Jadi saya kira walaupun nanti seandainya kita pulang lebih awal, maka itu semoga bisa menjadikan kita lebih mengambil manfaat dari waktu-waktu yang ada dengan materi yang singkat. Hari ini kita akan bacakan di halaman 231 atau dengan tema judul Hikmah dari Surat Al-Furqan ayat 55. Atau tema ini saya berikan nama, atau kajian ini saya berikan judul Penolong Syaitan. Penolong Syaitan. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita sadari, bahwasanya manusia hidup diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tahu bahwasanya dia bukan satu-satunya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tahu bahwasanya dia bukan satu-satunya hamba atau ciptaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain dia, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk-makhluk yang lain, yang diantaranya ada yang kita kenal atau ada yang kita ketahui, dan diantaranya ada yang tidak kita ketahui dan ada yang tidak kita mengerti. Di antara sekian banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah selain kita yang disebut dengan manusia, ada makhluk yang diciptakan oleh Allah yang disebut dengan jin. Yang disebut dengan jin. Jadi jin ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan selain dari manusia, selain dari malaikat. Nah, kalau kita perhatikan, antara jin dan manusia itu memiliki persamaan, memiliki titik yang serupa, yaitu bahwasanya jin dan manusia itu sama-sama memiliki akal, sama-sama memiliki akal pikiran. Dan jin dan manusia sama-sama memiliki kemampuan, sama-sama diberikan oleh Allah kemampuan untuk memilih jalan yang benar dan jalan yang salah, untuk memilih kebatilan dan al-haq, kebaikan dan keburukan. Ini adalah titik persamaan antara makhluk yang disebut dengan manusia dan makhluk yang disebut dengan jin. Ini ada persamaannya. Jadi jin dan manusia selain sama-sama ciptaan Allah, mereka sama-sama berakal dan sama-sama memiliki kuasa yang diberikan oleh Allah untuk memiliki mana jalan yang dipilih, jalan baik ataupun jalan yang buruk. Nah, di antara persamaan yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk tujuan yang sama. Untuk tujuan yang sama. Berdasarkan surah Az-Zariyat ayat 56 yang sering kita dengarkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, dua makhluk yang berbeda dengan tujuan yang sama, yaitu hanya untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi selain persamaan ini, ada perbedaan antara jin dan manusia. Dan tentunya kita mengerti di antara perbedaan itu adalah asal muasal atau unsur diciptakannya jin dan manusia itu berbeda. Diciptakan jin dan manusia itu berbeda. Nah, kita ketahui Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dari api dan menciptakan manusia dari tanah, atau lebih spesifiknya adalah dari berbagai macam jenis tanah. Sehingga nanti manusia ada yang kulitnya hitam, ada kulitnya putih, ada yang kemerahan, ada yang kecoklatan dan seterusnya. Intinya secara garis besar, jin diciptakan dari api dan manusia diciptakan dari tanah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Sad ayat 76, ketika jin berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan Adam dari tanah.
Ini adalah analogi, permisalan, dan hujjah yang salah karena dia menggunakan akal. Tapi ini bukan pembahasan kita. Nah, jin itu adalah makhluk lain selain malaikat dan manusia. Nah, selain sebutan jin, kita itu juga mendengar istilah yang disebut dengan syaitan, atau dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan setan. Nah, syaitan ini dia adalah makhluk yang merupakan bangsa dari jin. Artinya jin yang nanti ada jin yang disebut dengan sebutan syaitan. Ini adalah sifat yang melekat pada jin yang durhaka itu, disebut dengan syaitan. Nah, kemudian ya, di dalam istilah lain atau sebutan lain dalam Islam itu juga ada istilah iblis. Nah, iblis ini adalah jin pertama yang kemudian memiliki sifat dengan sifat syaitan yang dijauhi dari rahmat Allah. Kemudian karena pembangkangannya begitu besar, maka dia disebut dengan iblis. Nah, iblis itu dari kata balasa, yang mana balasa itu artinya adalah sama sekali tidak memiliki kebaikan. Itulah dia karena disebut dengan iblis. Karena itu terkadang di antara sumpah serapah yang buruk dari seorang ibu ketika dia menyebut anaknya dasar anak iblis. Berarti apa? Berarti maknya iblis tuh. Ya, maknya iblis. Subhanallah, dasar anak iblis. Mungkin dia salah pilih kata. Maka hal itu jadi fatal ya. Maka umat Islam ini iblis itu artinya yang sama sekali nggak punya kebaikan. Bukan hanya sekedar sama sekali tidak memiliki kebaikan, tetapi sama sekali tidak bisa diharapkan kebaikan darinya. Nah, kemudian jin tadi itu yang akhirnya disebut dengan iblis, ya, itu sebenarnya dia sebelumnya adalah hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat dan mengatakan, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Dan di antara yang masuk dalam khitab, dalam konteks diajak bicara adalah jin ini, yang nanti disebut dengan iblis. Maka kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala selesai menciptakan Adam, dan sebenarnya pembahasan tentang Adam kan sudah kita bahas sebelumnya di dalam beberapa pertemuan dengan beberapa judul berbeda. Ketika Allah telah menciptakan Adam, Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami katakan kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Dan masuk dalam yang diajak bicara tadi siapa? Jin tadi yang kemudian akan disebut iblis. Apa kata Allah? Fasajadu illa iblis. Semuanya sujud, malaikat sujud, kecuali iblis. Kemudian dia enggan sujud. Dia enggan sujud berarti bukan berarti dia beralasan, bebas beralasan saya tidak mau sujud karena sujudnya kepada manusia. Bukan. Tidak mau sujudnya dia itu hakikatnya dia membangkang Allah. Bukan soal objek yang kepada siapa dia sujud, tetapi soal perintah siapa yang dia maksiati, yang tidak dia taati. Maka akhirnya dia kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi syaitan, dan semakin jauh dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia disebut dengan iblis, artinya tidak ada kebaikan sama sekali. Nah, akhirnya dia dihukum oleh Allah dengan laknat, dijauhi dari kasih sayang Allah, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mana? Dari surga, dan dia pasti akan menjadi bahan bakar neraka yang kekal. Artinya dia akan dibakar pula di neraka dengan azab yang kekal. Nah, karena sudah mendapat vonis itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itulah dia mengatakan, aku akan sesatkan manusia. Aku akan sesatkan manusia dalam banyak konteks ayat, di ayat yang berbeda dengan lapas yang kadang sama, kadang lapas yang sedikit berbeda,
Lebih berbeda, Allah jelaskan bahwa syaitan mengatakan bahwa dia akan menyesatkan manusia. Iblis mengatakan bahwa dia akan menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Dia akan mengatakan manusia, bahkan iblis mengatakan, menjanjikan, engkau tidak akan dapatkan kebanyakan manusia itu bersyukur. Engkau akan dapatkan di antara manusia ada yang bahkan menyayat kuping-kuping hewan ternak dan seterusnya. Dan itu begitu besarnya permusuhan iblis. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam salah satu firman-Nya, Allah mengatakan, "Innasyaitan kana lakum adu fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, adalah musuh kalian. Allah kasih tahu nih. Allah kasih tahu dengan huruf taukid, inna. Sesungguhnya syaitan itu adalah benar-benar musuh kalian. Maka kalau kalian sudah tahu dia musuh, jadikanlah dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman. Kenapa? Karena ketika ada orang yang mengikut syaitan, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Liyakunu min ashabis sa'ir. Mereka akan diajak menjadi penghuni neraka. Subhanallah. Nah, dari situ kita masuk ke dalam judul kita ini, yaitu pembahasan dari surah Al-Furqan ayat 55, yaitu dengan judul kajian kita adalah menjadi atau penolong syaitan, menjadi penolong syaitan. Surah Al-Furqan ayat 55. Di sini beliau menghadirkan bagian akhir dari ayatnya, tetapi saya akan bacakan dari awal ayat Al-Furqan 55. Allah mengatakan, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum wa kana al-kafiru 'ala rabbih dhahira." Dan mereka menyembah selain Allah, dan sesembahan mereka itu sejatinya tidak bisa memberikan manfaat untuk mereka dan tidak bisa menghindari mereka dari mudarat. Kemudian apa kata Allah? Wa kanal kafiru ala rabbih dhahira. Dan adapun orang-orang kafir adalah penolong bagi syaitan untuk durhaka kepada Rabbnya. Jadi kita akan membahas tentang orang-orang yang menolong syaitan. Nah, makanya di sini Al-Imam Ibnul Qayyim menghadirkan ayat ini agar kita perhatikan. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbul Alamin. Karena itu firman Allah yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di sini merupakan salah satu pernyataan yang ada di dalam Al-Quran yang konteks bahasanya sangat halus. Allah mengatakan, dan adalah orang-orang kafir merupakan penolong syaitan untuk durhaka kepada Allah. Ini menggunakan bahasa yang cukup halus dan yang memiliki kandungan makna yang sangat mulia. Artinya maknanya sangat penting untuk kita perhatikan. Dengan bahasa halus yang Allah gunakan untuk menyentil orang-orang yang mengikuti syaitan. Maka ayat ini secara tidak langsung, secara makna kebalikan, menunjukkan bahwa orang beriman, seorang mukmin dan mukminah itu senantiasa bersama Allah dalam melawan jiwanya yang buruk, dalam melawan hawa nafsunya, dalam melawan syaitan, maupun dalam melawan musuh-musuh Allah dari kalangan kaum musyrikin dan orang kafir. Kenapa? Karena tadi Allah sebutkan orang yang menyembah berhala, menyembah selain Allah, itu menjadi penolong syaitan. Maka orang beriman, mukmin dan mukminah, lelaki dan wanita beriman, otomatis dia akan menjadi penolong siapa? Penolong Allah. Melawan siapa? Melawan jiwanya yang buruk. Melawan apa lagi? Melawan hawa nafsu, melawan syaitan, melawan manusia-manusia yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah maksud bahwa mereka termasuk ke dalam golongan Allah, karena di dalam Islam, di dalam Al-Quran itu dijelaskan ada dua kelompok, ada dua hizb, yaitu Hizbullah dan Hizbus Syaitan, golongan Allah dan golongan syaitan. Siapa itu golongan syaitan?
Golongan syaitan adalah orang-orang yang meniti jalan-jalan yang keluar dari petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jalan-jalan yang menyimpang dari syahadat la ilaha illallah, jalan-jalan yang melenceng dari petunjuk syahadat Muhammad Rasulullah. Ini adalah orang-orang seperti ini adalah hizbus syaitan. Kenapa? Karena kehidupan mereka yang tadinya mereka tidak mau dipandu oleh Allah, otomatis mereka dipandu oleh syaitan. Istahwadha dalam surah Al-Mujadilah ayat 19, ingat saya, istahwadha alaihimus syaitan fa'ansahum zikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Kata Allah, sesungguhnya mereka telah dikuasai oleh syaitan. Ketika mereka dikuasai oleh syaitan, apa akibatnya? Fa'ansahum zikrallah. Allah jadikan orang yang sudah dikuasai oleh syaitan ini, mereka jadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Allah, kami jadikan dia itu akrab dengan syaitan, sehingga syaitan itu menjadi qarin dirinya, menjadi kemana-mana dia pergi, syaitan yang menjadi pemandunya. Nah, ini makanya disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia mengatakan, sesungguhnya inna syaitan jasimun ala qalbi imri'in. Sesungguhnya syaitan itu memantau hati seorang hamba. Ketika dia lalai dari mengingat Allah, hamba ini lalai dari mengingat Allah, maka syaitan memberi was-was. Tapi ketika hamba ini mengingat Allah, kata Ibnu Abbas, khanas, syaitan ini akan jauh dari dirinya. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jauhnya seorang dari Allah, jauhnya seorang dari zikir kepada Allah, dari taat kepada aturan Allah, akan menghadirkan derita demi derita. Dia berpindah dari menginjak duri menuju menginjak ranjau. Mungkin dia terbebas dari terkaman serigala, tetapi dia digigit oleh singa. Ini luar biasa. Syaitan akan mengiringnya kepada derita demi derita sehingga hidupnya menjadi sengsara. Karena dikuasai oleh syaitan, maka dia semakin melupakan Allah. Bayangkan ketika Anda beli sebuah kendaraan dengan merek tertentu dari kendaraan masing-masing. Kemudian mungkin beli kendaraan baru, ya. Kemudian di situ nanti ada buku panduannya, buku aturannya, bagaimana ini, begini. Tetapi aturan yang diajarkan oleh pemilik dealer atau buku manual book itu kita langgar aturannya, maka otomatis kendaraan itu akan mudah untuk rusak. Ketika kita berjalan dalam hidup kita di luar kendali buku panduan yang Allah turunkan kepada Rasulnya, yaitu Al-Quran, ditambah lagi dengan hadis, maka jiwa seorang hamba akan gersang. Perjalanan kehidupannya akan penuh dengan sesuatu yang menakutkan dan menyedihkan, dan otomatis kehidupannya akan berpindah dari tangga derita yang satu kepada tangga derita yang lain, sehingga dia berada di atas puncak penderitaan. Maka ketika itu dia menjadi penolong bagi syaitan karena mengikut syaitan. Maka seorang mukmin, dia itu selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dia akan selalu berada di dalam kelompok Allah Subhanahu wa taala, golongan Allah, ketika dia menghadapi musuh-musuh Allah yang berada di dalam dirinya berupa hawa nafsu dan sebagainya, atau musuh Allah berada di luar dirinya, yaitu manusia dan orang-orang yang tentunya tidak menyukai syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang menjadi penolong Allah, dia akan memerangi orang yang durhaka kepada Allah, akan memerangi orang-orang yang membenci dia dan agamanya. Maka tidak lain mereka lakukan hal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka berada di
kelompoknya Allah, maka mereka memerangi kelompok syaitan. Maka hamba seperti ini, dia tidak ubahnya bagaikan pasukan khusus seorang raja yang senantiasa bersamanya, raja itu senantiasa bersamanya, dan dia pun senantiasa bersama rajanya untuk memerangi musuh-musuhnya. Sedangkan orang yang jauh dari raja, mereka tidak akan pernah melakukan hal itu, bahkan tidak peduli sama rajanya. Jadi gini, kita itu hanya memilih antara dua kelompok. Antara dua kelompok. Sebelum kita masuk seperti ke dalam pembahasan kita ambil permisalan di luar masalah ini dulu. Ini kan ada Hizbullah, ada Hizbus Syaitan. Contohnya dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan manusia itu terkadang terucap langsung oleh lisan sebagian manusia. Mereka mengatakan bahwasanya saya tidak mau ikut aturan Allah, saya mau berjalan sesuai dengan aturan saya sendiri. Dalam artian saya tidak mau jadi hamba Allah. Pertanyaannya, bisakah seorang hamba itu berjalan hidup di muka bumi ini tanpa menjadi hamba siapapun, tanpa menjadi hamba apapun? Apakah bisa? Mungkin akan ada yang mengatakan bisa, tapi realnya tidak akan pernah bisa. Contoh, ada seseorang misalnya, dia ketemu suaminya. Ini karena kajian muslimah, maka permisalannya adalah untuk muslimah, maka otomatis lawan dari muslimah suaminya dia. Seorang muslimah misalnya ketemu suaminya, maka dia salamin suaminya. Ketemu ayahnya, dia salamin suaminya. Dia salamin ayahnya. Artinya dia nggak nolak untuk bersalaman dengan suaminya, dia nggak nolak untuk salaman sama ayahnya, nggak nolak untuk bersalaman sama adiknya. Tapi nanti ketemu mantan teman, ketemu alumni teman SMP-nya, ternyata dia salamin juga. Ketika teman SMP-nya laki-laki julurin tangan, dia salamin. Teman SMA-nya julurin tangan di reuni, dia salamin. Teman kerjanya julurin tangan, dia salamin. Dia nggak berani bilang tidak. Nah, dia tadi prinsipnya apa? Saya tidak mau jadi hamba Allah, maka saya berjalan ingin sesuai kehendak saya. Jawaban kita tadi, tidak mungkin seorang itu tidak bisa menjadi hamba. Tidak mungkin seorang itu memilih bebas tanpa menjadi hamba siapa dan apapun. Kalau dia tidak menjadi hamba Allah, pasti dia akan menjadi hamba yang lain. Tadi kan dia tidak bisa bilang tidak. Ketemu orang tua salaman nggak bisa bilang tidak. Ketemu suami salaman nggak bisa bilang tidak. Ternyata itu orang yang halal, orang yang mahram. Ketemu yang haram, contohnya dengan teman alumni, teman reuni, teman kerja dan sebagai teman sekolah, teman kerja ketika reuni, dia tidak bisa nolak untuk salaman. Pertanyaannya, orang yang nggak bisa nolak ini kriteria hamba, kriteria budak, atau kriteria orang yang bebas? Ibu-ibu, yang nggak bisa nolak itu kriteria orang yang bawahan atau atasan? Bawahan. Contohnya, seorang dipekerjakan di sebuah rumah. Di rumah itu ada suami, ada istri, dan ada dua orang anaknya, satu laki-laki, satu perempuan. Pembantu rumah tangga ini permisalan kita, disuruh oleh majikan laki-laki, "Bi, tolong dong hidupin mobil, bentar lagi saya mau kantor." "Iya Pak." Dia nggak berani bilang tidak. Kemudian ketika dia ingin hidupin mobilnya, dipanggil oleh majikan perempuan, "Bi, jangan lupa ya beli sarapan." "Ya Bu, habis ini ya Bu." Dia nggak berani bilang tidak. Ketika dia ingin pergi beli sarapan, dipanggil oleh anak majikan yang laki-laki. Jadi anak laki-laki dari majikannya, "Bu, sepatu saya mana? Bi, sepatu saya mana ya Bi?" "Oh di situ Bi, di situ Den, tolong ambilkan ya." "Ya Den." Nggak berani dia bilang enggak. Nanti dipanggil oleh anak perempuan, "Bi, tolong dong Bi masakin roti bakar." "Ya Non." Dia nggak berani nolak. Nah, yang nggak berani nolak ini sifat hamba, sifat bawahan, atau sifat orang bebas? Orang bebas. Tadi ada hamba yang mengatakan dia itu tidak mau menjadi hamba Allah. Maka ketika dia tidak mau jadi hamba Allah, otomatis dia akan menjadi hamba selain Allah, yaitu hamba dunia. Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham.
Taisa Abdul Khamisah, Khamilah dan seterusnya. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khamisah, hamba barang, hamba bahan, hamba aset, dan celakalah hamba passion. Apapun yang diinginkan oleh dunia, diarahkan oleh dunia, dia tidak berani bilang tidak. Berarti dia mengatakan saya hidup tidak mau diatur, saya ingin sendiri. Oke, engkau tidak jadi hamba Allah, tapi engkau jadi hamba siapa? Hamba apa? Hamba dunia. Dalam pembahasan kita, ketika seorang tidak mau menjadi Hizbullah, golongan Allah, otomatis menjadi hizbu syaitan, golongan syaitan. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang manusia, wa khuliqal insanu dha'ifah. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Oke? Kemudian Allah sebutkan tentang syaitan, inna kaidash syaitani kana dha'ifah. Tipu daya syaitan itu lemah. Berarti orang yang tidak berada di firqahnya atau hizbnya Allah, golongan Allah, dia berada di hizbus syaitan, golongannya syaitan. Berarti apa? Dia yang lemah bergabung dengan pihak yang lemah, sehingga dia berperang bersama Allah yang maha kuat, yang dibantu oleh kaum mukminin. Maka kira-kira akan menang atau akan kalah? Akan kalah. Jadi percuma menjadi penolong syaitan. Karena itu umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita menjadi penolong syaitan seperti orang-orang musyrikin, seperti orang-orang kafir. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim sebutkan, sementara seorang yang kafir, dia selalu bersama syaitan, dirinya selalu bersama syaitan, dia juga selalu bersama hawa nafsunya, dan dia melakukan kedurhakaan terhadap siapa? Terhadap Allah, yaitu Rabbnya Jalla wa'ala. Kalau kita tidak ke barat, pasti kita ke timur. Enggak ke utara, pasti kita ke selatan. Maka salah satu jalan itu pasti kita akan condong ke salah satunya. Makanya umat al-Islam ketika berkaitan dengan firman Allah, wa kana syaitan wa kana al-kafiru ala rabbih dhahira, adalah orang-orang kafir itu menolong syaitan untuk durhaka kepada Allah. Maka di situ para ulama berusaha mentafsirkan ayat tersebut. Di antara yang mentafsirkan ayat itu adalah yang dimuat oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di sini, adalah ucapan dari Al-Imam Sa'id Ibnu Jubair rahimahur rahman. Beliau mengatakan makna dari wa kana al-kafiru ala rabbih zahira adalah aunan lisyaitani ala rabbih bil adawati wasyirik, yaitu dia menjadi, orang kafir ini menjadi penolong bagi syaitan dalam memerangi Allah, dan perang itu masuk di dalamnya adalah permusuhan dan kesyirikan kepada Allah. Jadi gimana cara orang kafir ini nolong syaitan untuk durhaka kepada Allah? Dengan dia memerangi agama Allah dan dengan dia mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang memerangi agama Allah dan siapa yang mensekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, berarti dia telah menjadi pasukan syaitan untuk melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin menang. Justru semakin akan sekarat, berat kekalahan tersebut dirasakannya. Kemudian di antara yang mentafsirkan ayat ini yang dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah Al-Imam Laits dan Al-Imam Mujahid. Mereka memiliki ucapan yang semisal, yaitu yudhahiru syaitana ala ma'siyatillah yu'inuhu 'alaiha, yaitu maksudnya adalah dia menolong syaitan untuk melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapapun yang bermaksiat kepada Allah, berarti dia masuk dalam melakukan sunnahnya syaitan, sunnah sayyi'ahnya syaitan. Dan ketika dia masuk dalam hal itu, dia masuk dalam perkumpulan syaitan, hizbus syaitan, yang ini adalah orang-orang yang pasti akan kalah di dunia dan di akhirat. Kemudian berkata Al-Imam Zaid bin Aslam rahimahullah tentang kata zahira dalam ayat ini, beliau mengatakan zahira ay
muwaliyan. Zahira artinya adalah muwaliyan, yaitu penolong. Yaitu penolong. Maka hal ini umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala artinya adalah orang kafir itu menolong musuh Allah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah, mensyirikkan Allah. Dengan begitu dia bergabung dengan musuh yang turut membantu dan melakukan segala bentuk kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam masalah akidah itu ada permasalahan ma'iyah, kebersamaan. Kebersamaan Allah dengan hambanya itu adalah memiliki dua macam ma'iyah. Pertama adalah ma'iyah amah, kebersamaan Allah dengan hambanya secara umum. Kemudian ada ma'iyah khassah, kebersamaan yang spesial bersama hamba-hambanya yang khusus. Kebersamaan yang umum ini adalah Allah bersama seluruh hambanya. Allah mengawasi mereka, Allah melihat mereka, Allah mendengar mereka, dan seterusnya. Adapun kebersamaan khusus itu hanyalah kebersamaan Allah dengan Allah memberikan pertolongan kepada orang beriman, Allah memberikan kekuatan kepada orang yang bersabar, Allah akan memberikan Allah akan memberikan bantuan berlipat-lipat kepada orang yang menolong agamanya. Itu kebersamaan yang khusus, di antaranya didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, kebersamaan khusus yang terjadi antara seorang mukmin dengan Rabbnya Jalla wa Ala, yaitu Allah Rabbul Ula, itu juga ditiru oleh orang-orang kafir dengan syaitan. Artinya sebagaimana orang mukmin itu memiliki kebersamaan dengan Allah, maka orang kafir dan orang fasik memiliki kebersamaan dengan syaitan. Jadi tetap ada kebersamaan, cuma bedanya pihak yang berada di dalam kebenaran dan pihak yang berada di dalam kebatilan. Nah, ketika seorang dia itu mendapatkan kebersamaan bersama Allah, ma'iyah khassah, maka ini adalah sifat orang yang menyelisih hawa nafsunya. Nah, ketika orang memiliki kebersamaan dengan syaitan, maka itu adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, yang dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau perhatikan wahai Rasul, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya ada istilah atau ada ucapan dari para ulama, mereka menyebutkan setiap orang yang bermaksiat kepada Allah dia adalah musyrik. Musyrik dalam artian dia mempersekutukan Allah dengan hawa nafsunya. Dan ini tidak semena-mena menjadikan dia keluar dari Islam, tidak. Ya, tidak semena-mena menjadikan dia keluar dari Islam. Tetapi dia disebut berbuat kesyirikan karena dia telah menduakan Allah dengan hawa nafsunya. Maka kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita baca tadi yang ujungnya adalah wa kanal kafiru ala rabbih zahira, dan adalah orang kafir menjadi penolong syaitan untuk durhaka kepada Allah. Allah mulai ini dengan ayat yang berbunyi, awal ayatnya berbunyi wa ya'buduna min dunillah, dan mereka menyembah selain Allah ma la yanfa'uhum wa la yadurruhum, sesuatu yang tidak memberikan manfaat kepada mereka dan juga tidak menolak mudarat bagi mereka. Kenapa? Karena ketika mereka menyembah berhala yang tidak mendatangkan manfaat, yang tidak bisa menolak mudarat, maka ketika itu sama saja seperti mereka itu membantu, sama saja seperti mereka itu menuhankan syaitan, dan seakan-akan mereka menolong syaitan untuk berdurhaka kepada Allah dengan mengikuti jejak syaitan untuk tidak pernah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk penyembahan terhadap selain Allah yang dimasukkan dalam ayat ini adalah artinya masuk dalam semua tafsir. Asalnya menyembah selain Allah dalam ayat ini maksudnya adalah menyembah berhala. Tapi Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan makna yang luas. Di antara bentuk penyembahan artinya adalah membela yang tidak pantas dibela. Itu
Itu berarti menyembah selain Allah Subhanahu wa taala karena dia memperturutkan hawa nafsunya. Kemudian dia mencintai syariat-syariat syaitan dan dia ridho terhadap sesembahan yang disembah oleh orang-orang yang menyembah selain Allah. Misalnya agama ini menyembah selain Allah, ini menyembah kayu, ini menyembah matahari, ini menyembah patung. Dia ridho dengan sesembahan itu, padahal itu tidak diridhoi oleh Allah, maka saat itu dia juga dikatakan seperti orang yang menyembah, kata Imam Ibnul Qayyim, karena dia ridho dengan orang itu. Dan ini menunjukkan adanya kebersamaan khusus antara mereka dengan sesembahan itu. Artinya antara orang yang ridho, orang yang membela, dan orang yang cinta kepada sesembahan selain Allah, itu seakan-akan dia itu barengan terus, punya spesial antara punya hubungan spesial antara dirinya dengan sesembahan selain Allah tadi. Maka hal ini, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, mereka nyatakan, ekspresikan dengan membantu musuh-musuh Allah. Cara mereka membantu itu tidak harus dengan berperang melawan kaum muslimin dengan senjata, tidak, tetapi mereka support kaum muslimin. Mereka support orang-orang yang membenci kaum muslimin dengan mereka dukung, menjual berhalanya, kemudian diantar ke tempat untuk membeli berhalanya dan sebagainya lah. Dan itu adalah proses untuk memusuhi Allah, memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah bentuk pengingkaran mereka terhadap ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah benci tentang hal itu. Makanya berbeda dengan wali yang merupakan wali Allah, waliur Rahman, itu berbeda dengan walius syaitan. Penolong Allah dengan penolong syaitan itu beda. Orang yang menjadi penolong Allah itu dia senantiasa selalu bersama Allah, menundukkan dirinya di hadapan Allah, mengalahkan syaitan dan hawa nafsunya, dan dia selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Sesungguhnya wali-wali Allah, mereka tidak akan pernah merasakan takut dan mereka tidak akan pernah bersedih hati. Siapakah wali Allah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang benar imannya dan mereka adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya makna yang telah diuraikan ini oleh Al-Imam Ibnul Qayyim merupakan salah satu khazanah yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa yang dimiliki oleh Al-Quranul Karim, yang merupakan mukjizat terbesar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siapapun berinteraksi dengan Al-Quran, maka dia akan meraih, akan mendapatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Karena itu nih, di antara sebab kenapa seorang tersebut sulit untuk memahami ilmu, karena dia ini perhatikan ya, ini penting sekali sebenarnya. Di antara penceramah-penceramah, ustadz-ustadz yang ada, itu ada ustadz yang mungkin dia itu pintar berretorika, dia pintar memberikan analogi, permisalan, dia pintar memberikan contoh. Tetapi terkadang dengan kepandaian dia memiliki menggunakan metode pendekatan dengan permisalan itu, terkadang sedikit ayat Al-Quran yang dibawakan. Nah, mungkin orang yang hadir saat itu di majelis itu paham, tetapi berlalu waktu demi waktu, sejatinya orang yang belajar di majelis itu bisa jadi dia tidak memahami ayat Allah. Karena sebaik-baik cara untuk menghadirkan ilmu yang mudah dipahami adalah dengan membawakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memiliki keberkahan. Al-Quran adalah mukjizat Nabi alaihi wasallam. Di antara keberkahan Al-Quran adalah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa laqad yassarna Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari, untuk dimengerti, untuk dipahami, untuk dijadikan peringatan. Tapi adakah yang mau mengambil peringatan? Maka berbeda. Maka siapapun yang berinteraksi dengan Al-Quran, dia akan diberikan pemahaman dan dia akan mendapatkan ilmu pengetahuan, dan hanya kepada Allah sajalah kita memohon. Maka ma'asyirah al-muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
jangan pernah kita menjadi menjadi penolongnya syaitan, karena siapapun yang menjadi penolong syaitan maka dia akan menyesal sepanjang waktunya. Saya pernah sampaikan di pertengahan pertemuan kita, dalam artinya ini kita sudah sepertiga kitab, artinya di pertengahan sepertiga kitab, pertengahan awal atau pertengahan dari sepertiga awal kitab ini, saya pernah sebutkan bagaimana nanti di akhirat, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi SAW, ini agar kita tidak menjadi penolong syaitan ya. Rasulullah mengatakan bahwasanya nanti di hari kiamat syaitan itu akan diberi panggung oleh Allah, akan diberikan podium, dia akan berkhutbah di atas mimbar yang terbuat dari api. Dan hal ini sebagaimana selaras dengan firman Allah di dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-22. Surah Ibrahim ayat yang ke-22. Itu bisa dilihat. Siapa yang punya Al-Quran, dia bisa melihat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang bagaimana nanti syaitan itu diberi panggung oleh Allah, kemudian apa yang akan disampaikan oleh syaitan. Artinya di sini adalah setelah Allah putuskan, setelah Allah Subhanahu wa taala keluarkan setiap orang yang punya iman sekecil apapun, dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Ketika itu setelah Allah pastikan penduduk surga sudah pantas menjadi penduduk surga selamanya, penduduk neraka sudah pantas menjadi penduduk neraka selamanya, Allah sebelih kematian yang didatangkan dalam bentuk seekor domba. Di saat itu sudah pasti ya, penduduk surga kekal, penduduk neraka kekal. Ketika itu syaitan mengatakan, ini dalam surah Ibrahim ayat 22, wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr, dan syaitan berkata ketika semua perkara hisab itu telah tuntas, ketika semua perhitungan amal itu sudah selesai, dan syaitan saat itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyampaikan sebuah ucapan. Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata syaitan, wahai seluruh penduduk neraka, ketahuilah sesungguhnya Allah dulu ketika kalian hidup di dunia, Allah telah membuat janji kepada kalian. Allah telah menjanjikan ini, siapa yang akan melakukan ini balasannya ini, siapa yang melakukan ini nikmatnya ini, siapa yang melakukan ini pahalanya ini, ganjarannya ini. Allah telah buat perjanjian. Dan janji Allah itu, kata syaitan, ini syaitan loh yang bilang, dan janji Allah itu, kata syaitan pada hari itu, janji Allah itu benar. Kemudian apa kata syaitan? Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sebagaimana Allah janjikan kalian, tapi janji Allah benar, aku juga buat janji, tapi aku PHP-in kalian. Ini king of PHP. Gimana sih bahasa Inggris king of PHP? Ini rajanya pemberi harapan palsu. Kata syaitan, aku juga janjiin kalian ini dan itu, tetapi apa? Aku dustakan janji itu, ku ingkari. Apa kata syaitan selanjutnya? Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Nyatanya tuh kalian ikut aku suruh ke sini, kalian ikut aku, tapi sebenarnya aku enggak punya kekuasaan. Aku enggak pernah bisa mampu memaksa kalian untuk ngikutin diriku, kata syaitan. Illa anda autukum fastajabtum li. Aku enggak bisa memaksa kalian untuk ngikutku, tetapi aku hanya mengajak dengan janji-janji palsu. Ternyata kalian lebih suka dengan janji-janji yang palsu. Subhanallah. Ini syaitan memberikan pengakuan. Kemudian setelah penduduk neraka itu semakin lesu, semakin tersiksa, semakin sakit pedih azab dengan pengakuan syaitan, apa kata syaitan? Fala talumuni walumu anfusakum. Karena aku enggak punya daya upaya, kalian cuma ikut seruanku padahal janji Allah yang benar, janjiku penuh kepalsuan. Kata syaitan, fala talumuni. Hari ini kalian jangan salahkan aku.
kalian dapat siksa, kalian masuk neraka, kalian dihinakan oleh Allah, jangan salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian. Kalian lebih suka yang palsu daripada yang pasti. Kalian lebih suka kepada sesuatu yang diajak oleh hamba yang terlaknat daripada ajakan Allah yang pemilik rahmat. Jangan kalian hina aku, jangan salahkan aku, salahkan diri kalian sendiri. Karena orang ini, orang-orang penduduk neraka ini minta tolong sama syaitan. Apa kata syaitan? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Kata syaitan, aku nggak bisa nolong kalian, dan kalian juga nggak akan bisa membantuku. Apa kata syaitan? Ini ucapan terakhir ini semakin menyedihkan penduduk neraka. Kata syaitan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Hari ini aku pastikan, aku ketuk palu, istilahnya gitu. Aku ungkapkan dengan sebenar-benarnya, aku mengingkari perbuatan syirik kalian terhadap diriku. Kalian ngikutin diriku kan dulu di dunia, hari ini aku mengingkari semua. Maka apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, innadz zalimina lahum azabun alim. Sesungguhnya bagi orang yang zalim, yang tidak pandai menempatkan ketaatan, dia lebih pandai mengikuti tingkah laku kezaliman, maka bagi orang yang zalim, baginya azab yang menyakitkan. Azab yang menyakitkan dan azab yang sungguh menjadikan dia celaka dan binasa dengan neraka Allah Azza wa Jalla. Demikianlah saudari-saudariku, pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan oleh Abu Atahiyah, kita harus menghargai kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita terlena dengan dunia. Na'ti ila dunya wa nahnu sawasiyah. Tiflul muluki hunaka tiflil hasyah. Kita ini lahir di dunia, semuanya sama. Semuanya sama. Jadi kita jangan terlalu berambisi dengan dunia. Kita lahir ini semuanya sama. Tiflul muluki hunaka tiflil hasyah. Anak raja yang lahir sama seperti anak rakyat biasa yang lahir. Semuanya nggak punya apa-apa. Anak raja nggak bawa mahkota ketika lahir. Anak raja nggak bawa singgasana ketika lahir. Maka semua kita sama. Dan nanti di akhirat kita akan tinggalkan dunia ini. Dalam bait selanjutnya beliau sebutkan, dan saya tidak ingat. Dalam baitnya beliau sebutkan, kemudian kita tinggalkan dunia ini dalam keadaan yang seperti kita perhatikan orang yang sudah mati, yang dia akan terbungkus, akan tertimbun oleh tanah kuburannya. Oleh karena itu hidup yang sesaat ini, jangan sampai menghadirkan derita yang sepanjang abad, sepanjang hidup. Hidup sementara di dunia jangan sampai menjadi sebab kesengsaraan hidup selamanya di akhirat. Makanya bukanlah orang yang cerdas, ya, bukanlah orang yang cerdas ketika contohnya perempuan, dia ingin wajahnya glowing. Bukanlah wanita yang cerdas ketika dia menggunakan produk instan, dengan sepekan dia bisa glowing, tetapi efek dari produk itu sepanjang sisa usianya wajahnya rusak. Itu bukan yang cerdas. Mungkin menurut dia, saya akan ikut langkah ini, langkah syaitan ini akan saya ikuti, langkah keinginan dunia, syahwat ini akan saya ikuti. Selama saya hidup, saya akan nikmati hidup dengan sesuka syahwat saya. Tapi dia ingat, dunia ini sebentar, sementara akhirat itu kekal dan abadi. Maka kita dituntut untuk menjadi orang yang cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang letihnya di awal untuk ketaatan kepada Allah, namun dia untuk apa? Untuk beristirahat selamanya. Makanya disebutkan kepada Al-Imam Ahmad rahimahullah, ya Imam matar raha. Wahai Imam Ahmad, kapan kita ini harus istirahat? Kok semangat mulu ibadah, semangat menuntut ilmu dan lainnya. Kapan istirahatnya? Kata beliau, ar-rahatu hinama awwala qadamin tada'uhu fil jannah.
Dan sesungguhnya istirahat itu adalah ketika engkau sudah berhasil meletakkan kaki pertamamu di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru engkau istirahat. Makanya berkata Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, bukan Ibnu Al-Qayyim tapi Ibnu Jauzi rahimahullah, beliau mengatakan ajma'a uqala'ul ummah ala anna an-na'im la yutraku bin na'im wala anna man kata beliau ala anna man athara ar-raha fatathu ar-raha. Semua orang cerdas dari agama apapun, Islam, agama ini, agama itu, semua orang yang cerdas dari semua agama sepakat bahwa kenikmatan itu tidak mungkin bisa diraih dengan kenikmatan. Kenyamanan itu tidak mungkin bisa diraih dengan kenyamanan. Dan siapa yang ingin bersantai-santai di awal dan siapa yang ingin bersantai-santai di akhir, dia tidak boleh bersantai-santai di awal. Artinya bagaimana? Siapa yang ingin dapat kenikmatan di surga, maka dia tidak boleh hidup nikmat di dunia ini, karena pasti akan ada suka dan duka di dalam ibadah kepada Allah. Dan siapa yang ingin istirahat di surga, maka dia tidak boleh beristirahat di dunia. Dia harus terus. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam konsep akhirat Allah mengajarkan apa? Dalam konsep amal soleh Allah katakan apa? Menuju ampunan, wasari'u wastabiqul khairat. Bahkan dalam konsep taubat Allah mengatakan fafirru ilallah. Cepat-cepat lari menuju Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin Ar-Rahmanul Karim memberikan kepada kita rahmatnya, menyantuni kita dengan kemahadermawanannya, agar kita dijadikan sebagai penolongnya, penolong agamanya. Sejatinya sebenarnya kalau kita menolong Allah, sebenarnya itu kita menolong diri kita sendiri, karena Allah tidak butuh bantuan kita. Tetapi Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, jika kalian menolong Allah, yaitu menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian, Allah akan kokohkan kalian, Allah akan kuatkan kalian. Dan itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, nggak ada tanya jawab atau ada? Ada? Kalau ada pakai mic ya. Kalau nggak ada kasih tahu ya, jangan kasih PHP. Nah, kadang kita nunggu, ternyata orang udah nggak ada. Nah, ada nggak? Ustaz, ada mau nanya. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan ada jin muslim dan ada jin kafir. Tuh yang jin muslim, dia sama seperti kita ya Ustaz ya. Ada hisapnya juga gitu. Ada apa? Hisap. Hisap, Ya. ada surganya gitu. Karena kan tadi dijelaskan setan dimasukkan ke dalam neraka gitu Ustaz. Iya. Seperti itu aja pertanyaannya. Ya. Jazakillah khairan. Semoga Allah berikan kebahagiaan kepada yang bertanya dan kepada kaum muslimin. Iya. Allah Subhanahu wa taala tadi sebagaimana Az-Zariyat menyebutkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkanku, mengabdi kepada diriku, beribadah kepadaku. Berarti di sini ada kesimpulan manusia dan jin sama-sama memiliki beban syariat. Memiliki beban syariat. Nah, hal ini juga berarti jin itu memiliki beban syariat, berarti jin juga memiliki harus tersentuh oleh dakwah, karena Allah itu tidak mungkin mengazab sesuatu kecuali telah diutus Rasul. Maka mungkin ada pertanyaan lain, apakah dari kalangan jin ada Rasul? Jawabannya tidak. Rasul kita Nabi Muhammad SAW itu diutus kepada manusia dan kepada jin. Ketika Nabi SAW berdakwah ke Mekah, kemudian diblok oleh penduduk Mekah, beliau pergi ke Taif, kemudian diusir dan dilecehkan oleh penduduk Taif.
Kemudian beliau berjalan lagi, mampir ke kebun kurma. Nah, di situ Rasulullah membaca ayat Al-Quran, didengarkan oleh sekelompok jin. Ini kalau tidak salah disebutkan dalam surah Al-Ahqaf, disebutkan nafarum minal jin yastami'un al-Quran. Ketika Nabi SAW baca Quran, di situ ada jin yang lagi ngumpul atau lagi lewat, mereka mendengar Rasulullah baca Al-Quran. Setelah mereka dengar dan Rasulullah selesai baca Quran, mereka selesai mendengarkan Al-Quran, mereka ini kembali kepada kaumnya. Apa kata jin yang sekelompok jin yang kembali kepada kaumnya? Ya qaumana ajibu da'i Allah. Wahai kaum kami, penuhilah seruan penyeru yang diutus oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti mereka punya nabi yang sama seperti nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya dai, punya bahasanya sederhana, punya ustadz lah gitu ya. Mereka punya dai, tapi mereka punya rasul yang sama seperti rasul kita. Tidak ada rasul dari kalangan mereka, hanya ada pendakwah dari kalangan mereka. Nah, dengan itu otomatis di sini dalam ayat ini ada isyarat ada jin yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jin yang mengikuti Nabi adalah jin yang merupakan jin yang muslim dan dia taat kepada Nabi SAW, bahkan tadi dia berdakwah dengan dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu jin muslim atau jin yang beriman, wallahu a'lam bishawab, dia juga akan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga mendapatkan syurga sebagaimana manusia mukmin mendapatkan syurga. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang terlihat dari zahir yang disebutkan oleh para ulama dari dalil-dalil yang terkait tentang hal ini sejauh atau sependek yang kami ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Nah, makanya di antara hal yang perlu diperhatikan ya, ketika seorang buang air, termasuk di antaranya adalah air yang panas, dia perhatikan di mana dia buang. Kata Nabi SAW juga ketika seorang memakan sesuatu kemudian dia sisakan tulangnya, katanya itu, kata Nabi SAW, itu adalah makanan saudara kita yang muslim dari kalangan itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin. Saudara kita maksudnya saudara seiman yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada jin yang mukmin, dan kalau dia mukmin dia akan dibalas dengan surga oleh Allah Rabbul Ula. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Cukup? Oke, sepertinya yang di belakang anak gadis. Anak gadis kalau ditanya diam berarti setuju. Nah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.